share screen karena saya menyediakan presentasi. Oh ya, baik. Baik, sebentar ya Pak. Ya. Hai, minasan, konnichiwa. Perkenalkan, nama saya Katerina Kisda Putri dan saya akan mengajarkan bahasa Jepang kepada teman-teman dari SMA Pangguri Lumpur, mulai dari semester depan. Nah, sebelumnya ini saya ada judul nih, Nihongo Manabo. Ada yang kira-kira ngerti nggak artinya apa? Bisa coba lihat di chat. Ada yang bisa? Atau bisa langsung unmute? Nggak ada ya? Nggak bisa. Baik, jadi ini tuh artinya, yuk kita belajar bahasa Jepang. Nah, hajimemashite, perkenalkan, nama saya Katerina Kisda Putri. Bisa panggil saya Katerina atau Kak Katerina juga nggak apa-apa. Kemudian ini ada profil singkat saya. Ini ada kontak saya yang bisa dihubungi. Pendidikannya saya lulusan dari SMA Santa Ursula Jakarta dengan jurusan bahasa pada tahun 2019. Dan kali ini saya menempuh pendidikan di Sastra Jepang Universitas Indonesia. Pengalaman mengajar saya pernah mengajar di Benkyokai Himaja, yaitu semacam program pelajaran tambahan bagi mahasiswa Jepang, terutama untuk para mahasiswa yang di tingkat 1. Nah, kemudian saya juga pernah menjadi mentor Hirakata UI, yaitu program kerja untuk memperkenalkan huruf hiragana dan katakana, yaitu huruf-huruf Jepang, kepada para mahasiswa baru sastra Jepang UI. Selain itu, pada saat SMA, saya juga pernah mengikuti Santa Ursula Social Volunteering Community, yaitu saya mengajar untuk anak-anak nelayan di Cileunci. Selain itu, pengalaman saya dalam bahasa Jepang lainnya adalah saya dulu pernah mengikuti kursus bahasa Jepang, kemudian di SMA juga saya mengikuti bahasa Jepang, dan saya pernah menjadi partner bagi mahasiswa-mahasiswa exchange dari Universitas Jepang, yaitu Asia University. Dan di sini ada foto saya yang pakai kemeja biru, dan ini partner saya dari Jepang. Nah, doste nihongo o benkyou shitai desu ka? Nah, kenapa sih teman-teman pengen belajar Jepang? Ada yang mau kasih tanggapan? Lewat chat juga nggak apa-apa. Aku mau belajar Jepang karena aku lagi karena apa? Universitas di Jepang. Oh, mantap. Universitas. Iya. Bagus, mau kuliah di Jepang. Ada lagi? Oh, ada biar yang dapat idol Jepang. Oh, pinter, cari jodoh di Jepang. Cewek Jepang banyak yang suka cowok Indonesia kok. Ada juga yang pengen nonton anime tanpa subtitle, betul sekali. Biar bisa bahasa Jerman, nggak nyambung ya, maaf ya mas. Oke. Nah, ada banyak banget alasan-alasan teman-teman untuk ikut pelajaran bahasa Jepang. Nah, mungkin ada yang pengen kerja di Jepang, di perusahaan Jepang, karena sekarang ini Jepang itu sedang aging society, atau jumlah lansianya lebih banyak daripada jumlah usia produktif, sehingga orang-orang Jepang sangat membutuhkan tenaga asing, dan Indonesia juga salah satu pengekspor tenaga asing bagi kantor Jepang. Selain itu, mungkin ada yang pengen kuliah di Jepang, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh teman kalian. Di Jepang sendiri itu ada banyak sekali beasiswa, baik dari pihak swasta maupun dari pihak pemerintahan. Nah, yang dari pemerintahan itu namanya beasiswa Mombu Gakusho. Dan itu merupakan salah satu beasiswa yang paling bergengsi. Nah, kalau kalian ingin mengetahui lebih lanjut mengenai program-program beasiswa di Jepang, kalian bisa mengecek di websitenya Japan Foundation atau di JASO. Selain itu, mungkin ada lagi yang ingin belajar bahasa Jepang karena ingin memperdalam pengetahuan mengenai budaya-budaya tradisional Jepang, seperti yukata, ikebana, chanoyu, dan lain-lain. Mungkin ada juga yang pengen bahasa Jepang biar nanti kalau traveling ke Jepang nggak nyasar. Mungkin ada ya yang cuma pengen begitu. Nah, mungkin yang paling banyak dari teman-teman adalah pertama kali tertarik dengan bahasa Jepang karena suka dengan pop culture-nya. Ada yang bilang tadi pengen nonton anime tanpa subtitle, pengen baca manga, pengen nonton film-film Jepang tanpa subtitle, pengen dengerin arti dari musik Jepang, atau mungkin yang lagi trending, pengen banget dengerin ocehan dari mbak-mbak VTuber sekarang ini. Di Jepang sendiri itu ada 3 macam huruf yang dipakai. Yang pertama itu ada huruf kanji,
itu huruf yang diimpor langsung dari Cina. Nah, ini nih kanji tuh emang agak susah. Orang Jepang sendiri kadang nggak bisa bacanya, nggak bisa nulisnya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita pelajarin ini, kita belajarnya bareng-bareng, pelan-pelan. Ntar nangisnya bareng-bareng. Terus di sini ada huruf-huruf asli Jepang, yaitu huruf hiragana dan katakana. Nah, untuk huruf hiragana ini biasanya untuk kata-kata asli Jepang, dan katakana itu untuk kata-kata serapan. Nanti pas awal tahun ajaran, kita akan langsung mempelajari dua huruf ini, karena nanti rencananya kita akan menggunakan buku yang full pakai bahasa Jepang. Nah, di bahasa Jepang itu sendiri nggak ada tulisan romajinya yang ini, itu nggak ada. Jadinya mau nggak mau kita harus langsung belajar hiragana dan katakana. Mungkin teman-teman biasanya kenalnya romajinya ya, huruf Latin gitu, kayak Nihonmoji. Nah, di sini tuh sebenarnya di Jepang jarang dipakai. Ini dipakai itu khusus untuk para pelajar asing. Nah, dari tadi kan saya udah kenalan diri, kenalin bahasa Jepang panjang lebar. Sekarang saya mau dengerin teman-teman kenalan. Di sini aku udah ada template-nya. Nah, di sini ada tulisan Hajimemashite, perkenalkan, watashi wa nani-nani desu. Nama saya bla bla bla. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Mohon bantuannya. Kemudian nani-nani desu, sebutkan nama kalian. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Nah, kira-kira teman ada yang mau coba maju untuk coba perkenalan diri? Ayo, siapa? Kak, biasa belajar pakai dialek apa? Oh, saya pakai dialek Tokyo biasanya. Yang Kyoto saya belum ngerti. Oke, teman-teman ada yang mau coba? Bapak Ibu juga kalau mau coba boleh. Pak Mo. Saya bahasa Jawa. Adriel, yo. Boleh nanya, Kak? Iya, boleh, silakan. Ya. Itu kalau pakai watashi no itu artinya sebagai kepunyaan itu kan? Jadi kayak posesif gitu. Betul sekali. Nah, tapi kalau ini juga bisa watashi wa untuk kayak pengenalan itu kenapa ya? Oh, jadi watashi wa dan ninadis itu sama kayak saya. Kalau di bahasa Indonesia kan itu kayak saya, Katarina Krisda Putri. Nah, kalau kamu pakai watashi no namae wa Katarina Krisda Putri desu, itu artinya kayak nama saya adalah Katarina. Artinya sih sama saja, seperti itu. Oh, thanks. Oke, saya mau nyoba deh. Ya, bagus Farel. Ayo maju. Farel. Temennya siapa nih? Temennya. Ajak temen kamu satu. Nunjuk aja nih, nunjuk siapa aja. Iya, tunjuk aja siapa aja. Gue nyemar. Oh, itu Rodrik. Oke, Rodrik. silakan. Yuk, coba. Saya dulu nih. Duluan. Iya, boleh silakan. Oke. Hajime mashite watashi wa Farel desu. Desu yoroshiku onegaishimasu. Anjay. Rodrik Des, Dozo Yoroshiku onegaishimasu. Hai, i desu ne, Jozo desu ne. Pintar-pintar. Ada lagi yang mau coba? Sepertinya masih pada malu-malu ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Nanti kan kita belajar bareng-bareng. Nah, sekian perkenalan dari saya secara singkat. Shisumo ga arimasu ka? Apakah ada pertanyaan?